Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat akan menjelaskan eh, PPT ya untuk hasil pengerjaan kami untuk tugas perpajakan. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu yaitu Nurhayati Siregar. Lalu anggota kelompok kami ada Dinda, ada Mulia, ada Rizky, dan saya sendiri Yori ya. Kami akan membahas studi kasus, yaitu kasus suap pajak yang melibatkan PT Wahana Auto Eka Marga. Dealer resmi mobil mewah seperti Jaguar, Bentley, Land Rover, dan Mazda terungkap pada tahun 2019. Dan latar belakang akan dilanjutkan oleh rekan kami, Kak Rizky. Baik, terima kasih Kak Yori. Selanjutnya adalah latar belakang. Kasus suap pajak PT WIE terungkap pada 2019, bermula dari pengajuan restitusi senilai 5,3 miliar pada 2015. Pemeriksaan menunjukkan kurang bayar, namun tim pajak menawarkan persetujuan restitusi, restitusi dengan imbalan suap lebih dari 1 miliar yang disetujui pemilik PT WAE, Darwin Mas Colin. KPK menetapkan 5 tersangka, termasuk Darwin sebagai pemberi suap dan pejabat pajak, seperti Yul Dirga sebagai penerima suap sebesar 131.200 USD atau sekitar 1,8 miliar. Diberikan untuk meloloskan restitusi, Darwin divonis 3 tahun penjara, sementara Yul Dirga mendapatkan 6,5 tahun penjara. Selanjutnya ada mekanisme restitusi pajak di Indonesia. Restitusi, restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan ke KPP, pemeriksaan untuk memverifikasi penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, dan pengembalian dana dalam waktu maksimal 1 bulan setelah SKPLB diterbitkan. Jika terjadi sengketa, wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding. Untuk mencegah penyimpangan seperti kasus suap pada PT WAE, diperlukan pengawasan ketat, termasuk sistem pengawasan internal DJP, audit dari intelijen, Kemenku, dan BPK, serta penggunaan sistem elektronik untuk transparansi. Hukuman tegas bagi pelaku suap juga diperlukan untuk mencegah korupsi dalam proses restitusi pajak. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPLB adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mengkonfirmasi bahwa wajib pajak telah membayar pajak lebih dari kewajibannya dan berhak menerima pengembalian atau restitusi. SKPLB diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan wajib pajak. Prosedur penerbitan SKPLB mencangkup pengajuan permohonan restitusi, pemeriksaan oleh KPP, penetapan SKPLB jika terdapat lebih bayar, dan pengembalian pajak sesuai prosedur. Namun, dalam kasus PT Wahana Auto Eka Marga, mekanisme ini disalahgunakan melalui suap dan manipulasi pemeriksaan. Pejabat pajak menyalahgunakan kewenangannya untuk menerbitkan SKPLB yang tidak sah, sehingga merugikan negara dan menguntungkan pihak tertentu. Selanjutnya ada tanggung jawab moral dan profesional petugas pajak. Petugas pajak harus menjaga integritas, bertindak jujur, transparan, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka wajib memastikan keadilan, memperlakukan wajib pajak secara setara berdasarkan fakta dan data yang akurat. Kepatuhan terhadap hukum juga menjadi prinsip utama agar pemeriksaan pajak dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, petugas pajak harus memiliki
profesionalisme, menjaga etika kerja, menghormati privasi wajib pajak, serta berkomunikasi dengan baik. Akuntabilitas juga sering di mana mereka harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Untuk meningkatkan kompetensi, petugas pajak harus mengikuti pendidikan dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya, ada mengelola tekanan eksternal dan godaan suap. Untuk mencegah korupsi, diperlukan pendidikan etika secara berkala, sistem pelaporan anonim, serta dukungan manajerial yang menekankan pentingnya integritas. Pengawasan dan audit harus dilakukan untuk mencegah praktik tidak etis. Selain itu, kebijakan sanksi tegas bagi pelanggan serta kesadaran diri petugas dalam menghadapi godaan suap sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik. Selanjutnya ada sanksi bagi pelaku suap dan korupsi pajak. Yang pertama ada sanksi administratif. Perusahaan dapat dikenakan denda miliaran rupiah sesuai tingkat pelanggaran. Pencabutan izin usaha. Dalam kasus berat, izin usaha perusahaan bisa dicabut sehingga tidak dapat beroperasi. Yang ketiga ada pembekuan aset. Otoritas pajak dapat membukukan aset perusahaan untuk memastikan pembayaran denda. Selanjutnya ada sanksi pidana. Yang pertama, hukuman penjara. Pelaku dapat dipenjara hingga 6 tahun atau lebih, tergantung tingkat keparahan. Yang kedua ada hukuman tambahan. Selain penjara, pelaku bisa dikenakan denda tambahan. Dan yang ketiga ada penyitaan aset. Aset hasil korupsi seperti uang dan properti dapat disita oleh negara. Oke, selanjutnya eh, saya Yori akan menjelaskan untuk dampak suap pajak. Yang pertama, penurunan kepercayaan. Suap dapat merusak kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak dan sistem perpajakan, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Yang kedua, persepsi ketidakadilan. Suap menciptakan kesan bawahannya mereka yang bisa membayar suap yang dapat menghindari kewajiban pajak, mengurangi kepercayaan wajib pajak yang patuh. Lalu ada dampak ekonomi, penurunan kepatuhan pajak mengurangi pendapatan negara yang menghambat pembiayaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, meningkatnya korupsi. Suap dapat membudayakan korupsi, menjadikan praktik tidak etis sebagai norma dalam interaksi antara wajib pajak dan petugas pajak. Untuk langkah-langkah memulihkan kepercayaan, yang pertama ada peningkatan transparansi, yaitu meningkatkan kebijakan transparansi, seperti laporan publik tentang penerimaan dan pengeluaran pajak, serta tindakan terhadap pelanggaran. Yang kedua ada reformasi kebijakan, melakukan reformasi perpajakan untuk menutup celah yang memungkinkan praktik suap dan korupsi. Yang ketiga, peningkatan pengawasan, yaitu memperkuat sistem pengawasan dan audit untuk memastikan transaksi perpajakan berjalan adil dan sesuai hukum. Yang keempat, pendidikan dan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak dan dampak negatif suap, serta cara melaporkan praktik korupsi. Untuk selanjutnya, rekan saya Lanjut. akan Selanjutnya akan saya bayangan tentang peran teknologi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas restitusi pajak di era digital. Yang pertama ada digitalisasi proses restitusi pajak. Teknologi memungkinkan digitalisasi proses restitusi pajak, mengurangi penggunaan dokumen fisik, dan mempercepat pengolahan klaim. Dengan sistem berbasis cloud, data dapat diakses secara real-time oleh wajib pajak dan otoritas pajak, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua ada penggunaan data analitik. Data analitik membantu otoritas pajak untuk menganalisis pola pengembalian pajak dan mendeteksi potensi penipuan algoritma canggih, memungkinkan audit yang lebih efektif, dan menargetkan area berisiko tinggi. Yang ketiga ada transparansi melalui platform online. Platform online memberikan akses lebih baik kepada wajib pajak mengenai status klaim mereka. Sistem pelacakan yang transparan memungkinkan wajib pajak untuk melihat langkah-langkah yang diambil oleh otoritas pajak dalam memproses klaim, memperkuat kepercayaan publik. Selanjutnya ada keamanan data dan privasi. Teknologi berperan dalam menjaga keamanan data pribadi wajib pajak.
penerapan enkripsi, dan protokol keamanan yang ketat melindungi informasi sensitif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Selanjutnya ada peningkatan interaksi melalui aplikasi mobile. Aplikasi mobile memungkinkan komunikasi langsung antara wajib pajak dan otoritas pajak, memfasilitasi pengajuan pertanyaan atau keluhan secara mudah, dan menciptakan dialog terbuka. Yang terakhir, teknologi mempercepat proses restitusi pajak sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, alasan memilih suap dan resiko. Manajemen PT WAE memilih untuk memberikan suap karena berbagai alasan, seperti untuk mempercepat proses pemeriksaan pajak, menghindari denda besar, atau mendapatkan perlakuan khusus dalam restitusi pajak. Prosedur resmi yang dianggap terlalu lama dan rumit mendorong mereka untuk mencari jalan pintas melalui suap. Namun, terlibat dalam praktik suap membawa risiko serius bagi keberlanjutan bisnis perusahaan, termasuk sanksi hukum, kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan investor, dan potensi pencabutan izin usaha. Sebagai alternatif, manajemen seharusnya menerapkan transparansi uang, mematuhi regulasi yang berlaku, dan menggunakan jalur hukum jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak, guna menghindari suap dan dampak negatif. Selanjutnya ada conflict of interest dalam perpajakan. Definisi conflict of interest terjadi ketika petugas pajak memiliki kepentingan pribadi atau hubungan tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya dalam menangani wajib pajak. Contoh dalam kasus ini, keterlibatan petugas pajak yang menerima suap untuk memberikan perlakuan khusus dalam pemeriksaan pajak PT WAE. Yang selanjutnya ada dampak conflict of interest dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan, menyebabkan kerugian negara akibat kebocoran pajak dan merusakkan integritas sistem perpajakan. Selanjutnya ada cara mengelola conflict of interest. Yang pertama, menerapkan kode etik dan pedoman perilaku yang ketat bagi petugas pajak, pengawasan ketat melalui audit internal dan eksternal, melakukan rotasi jabatan untuk menghindari kedekatan antara petugas pajak dan wajib pajak tertentu. Yang terakhir, menggunakan teknologi untuk mencatat dan memantau keputusan petugas pajak, mengurangi peluang intervensi kepentingan pribadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada fungsi pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Untuk mencegah kasus suap pajak seperti yang terjadi pada PT WAE, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dapat memperkuat fungsi pengendalian internalnya melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu peningkatan transparansi dan digitalisasi, menggunakan sistem elektronik dalam setiap tahap pemeriksaan dan pengembalian pajak untuk mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak. Memperluas penggunaan teknologi seperti e-audit dan blockchain untuk memastikan keabsahan data dan mencegah manipulasi. Selanjutnya ada penerapan sistem rotasi dan pengawasan berlapis. Melakukan rotasi rutin terhadap pegawai pajak, terutama yang menangani pemeriksaan dan restitusi, untuk mencegah konflik kepentingan. Meningkatkan pengawasan berjenjang dengan audit internal yang ketat untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini. Selanjutnya ada peningkatan akuntabilitas pegawai pajak. Mewajibkan laporan kekayaan dan pelaporan gratifikasi yang lebih ketat bagi pegawai pajak, meningkatkan hubungan bagi pegawai yang terlibat dalam pelanggaran kode etik dan tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada pelibatan pihak eksternal dalam pengawasan, bekerjasama dengan KPK, BPK, dan Ombudsman untuk melakukan audit independen terhadap kinerja DJP, memperkuat peran whistleblower dengan memberikan perlindungan dan insentif bagi pelapor pelanggaran. Sini ada definisi conflict of interest terjadi ketika petugas pajak memiliki kepentingan pribadi atau hubungan tertentu yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya dalam menangani wajib pajak. Contoh dalam kasus ini, keterlibatan petugas pajak yang menerima suap untuk memberikan perlakuan khusus dalam pemeriksaan pajak PT WAE. Sebelum kasus ini masuk ke tahap persidangan, terdakwa telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak secara administratif. Tetapi kesempatan ini tidak dimanfaatkan. Vonis pengadilan diharapkan memberikan efek jera, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya ada peran perusahaan dalam kepatuhan pajak dan etika hukum. Perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kepatuhan terhadap etika dan peraturan perpajakan, khususnya dalam menghadapi potensi pelanggaran hukum. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil oleh perusahaan.
Yang pertama, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, menjunjung transparansi dalam pelaporan pajak dan menghindari praktik penghindaran pajak ilegal, mengadopsi kebijakan pajak yang sesuai dengan regulasi dan prinsip keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ada membangun budaya kepatuhan dan etika pajak, memberikan pelatihan pajak bagi karyawan dan manajemen untuk memahami kewajiban serta resiko perpajakan, memastikan keputusan bisnis didasarkan pada prinsip kepatuhan hukum, bukan keuntungan jangka pendek. Selanjutnya ada memisahkan kepentingan bisnis dan regulasi, menghindari praktik suap pejabat pajak untuk keuntungan finansial, menggunakan mekanisme keberatan dan banding jika ada ketidaksetujuan terhadap hasil pemeriksaan pajak. Selanjutnya ada mengadopsi sistem pelaporan dan pengawasan internal, membentuk tim kepatuhan pajak untuk memastikan transaksi pajak sesuai regulasi, menggunakan auditor eksternal untuk melakukan review berkala terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Selanjutnya berkolaborasi dengan otoritas pajak secara profesional, berkomunikasi secara transparan dengan DJP dan mengikuti prosedur pajak yang berlaku, menggunakan layanan konsultasi pajak resmi untuk klarifikasi atas regulasi yang kompleks. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat menghindari resiko hukum serta membangun reputasi yang baik di mata otoritas pajak dan juga masyarakat. Next, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.